Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa menjumpai saudara dalam GKM Menyapa pada saat ini. Kebenaran firman Tuhan terambil di dalam kitab Roma, pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-37. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada ungkapan yang berkata bahwa rajin pangkal kaya. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang setuju dengan ungkapan ini. Ungkapan ini mau menunjukkan bahwa semakin seseorang rajin, khususnya dalam mencapai keinginannya, maka ia pun akan mendapatkan keberhasilan, bahkan kekayaan. Namun bagaimana kalau ungkapan itu saya ganti menjadi Kristen pangkal kaya? Atau ungkapan iman pangkal kaya? Apakah saudara-saudara setuju? Pasti di antara kita ada yang mungkin kurang setuju, bahkan tidak setuju. Karena kita memiliki konsep bahwa iman tidak semata-mata diukur dari kesuksesan maupun materi yang dipunyai. Nah, saudaraku, saya mau mengajak kita untuk merenungkan bahwa apakah memang yang namanya keimanan itu bisa diukur dari harta yang kita miliki? Apakah semakin seorang beriman, maka hartanya semakin banyak, usaha dan pekerjaannya lancar-lancar saja? Jawabannya belum tentu atau tidaklah demikian. Kita banyak menjumpai justru semakin seseorang beriman, maka imannya semakin diuji dengan situasi dan keadaan yang ada. Itulah juga yang dialami oleh orang-orang Kristen mula-mula pada zaman Paulus. Karena keimanannya mereka mencari pekerjaan susah, mendapat tekanan dari pemerintah karena harus menyembah kaisar, dan mendapat perlakuan yang tidak mengenakan dari masyarakat yang ada. Bahkan Paulus sendiri pun ketika memilih untuk menjadi pengikut Kristus, apa yang ia dapatkan? Bukan menjadi orang yang berlimpah materi ataupun kekuasaan, tetapi ia malah menjadi seorang yang miskin di mata dunia. Kalau kita melihat dalam bagian tadi, Paulus mengatakan bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang. Menang tetapi hidup miskin, tidak berlimpah materi, tidak mempunyai kekuasaan, apakah itu bisa dikatakan menang? Saudara-saudara, alasan kita di mana kita adalah orang yang lebih dari pemenang tidak lain di ayat yang ke-37 bagian B dalam Roma pasalnya yang ke-8. Dikatakan tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dengan kata lain, kebanggaan kita sebagai seorang pengikut Kristus bukanlah pencapaian-pencapaian yang kita dapatkan di dunia ini. Tetapi kebanggaan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus adalah kita dikasihi Tuhan. Itu melebihi apapun. Saudara yang terkasih, pada kenyataannya kebanggaan dunia akan lenyap, akan hilang. Tetapi dikasihi oleh Tuhan tidak bisa hilang dan lenyap. Itu adalah kekuatan orang percaya untuk melalui kesulitan hidupnya yang menerpa. Saya berani mengatakan bahwa orang Kristen yang sejati adalah orang Kristen yang dapat merasakan kasih Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin di dunia ini kita hidup penuh dengan penderitaan, atau tidak memiliki materi yang berlimpah, atau tidak punya hal-hal duniawi lainnya. Kita pun berusaha bertahan hidup dari bulan ke bulan di masa pandemi ini. Namun apapun keadaan kita saat ini, ingatlah selalu bahwa kita dikasihi Tuhan. Kehidupan yang senantiasa dikasihi Tuhan itulah adalah kehidupan umat yang lebih daripada pemenang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita umatnya, biarlah kasih itu jugalah kita dapat menjadi saluran kasih dan saluran berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus kiranya memberkati, Tuhan Yesus kiranya menyertai dan memelihara kita dengan kasih-Nya yang besar, untuk kita senantiasa menjalani kehidupan kita di sepanjang tahun ini, bahkan tahun-tahun yang akan datang di dalam pertolongan Tuhan. Amin.